Assalamualaikum, halo semua. Hari ini kita akan ngobrol santai namun penting tentang otak, stroke, dan pengobatan yang lagi berkembang, seperti stem cell dan sekretom. Tapi tenang, saya coba menjelaskannya dengan bahasa non-medis yang tidak membuat pusing. Kita akan pakai cara sederhana dengan menganalogikan menggunakan sawah ya. Mari kita bayangkan otak kita seperti hamparan sawah yang luas, yang terdiri dari petak-petak kecil. Setiap petak sawah punya tugas. Ada yang mengelola gerakan tubuh, ada yang mengatur bicara, ada yang mengurus ingatan, dan semua petak-petak itu butuh air, supaya padinya yang tumbuh menjadi subur. Air ini datang dari sungai. Sungai inilah pembuluh darah kita, yang bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke setiap petak-petak sawah yang ada di otak kita. Bagaimana kalau sungainya tersumbat dan airnya tidak bisa mengalir? Nah, itulah yang disebut sebagai stroke penyumbatan. Tentu saja petak sawahnya menjadi kering, padinya mati. Kalau sungai itu ternyata jebol dan airnya meluap sampai merusak sawah, itulah stroke perdarahan, sehingga membuat padinya rusak karena kebanjiran. Kalau kekurangan air seperti ini, padi kadang tidak tumbuh dengan baik. Sama seperti manusia, jika terjadi serangan stroke, maka akan kekurangan pasokan nutrisi yang sehingga akan membuat fungsi otak menjadi berkurang atau bahkan hilang. Kalau sawah itu bisa bertahan tanpa air berhari-hari, namun kalau sel otak hanya bertahan paling baik 4 jam. Itulah yang disebut sebagai golden period. Kalau dalam 4 jam aliran darah normal kembali, maka kerusakan otak dan saraf akan sangat minimal, bahkan tidak ada. Sekarang bayangkan petak sawah yang kena musibah itu adalah petak yang tugasnya mengelola bicara dan bahasa. Kalau petak itu rusak, kita jadi kesulitan bicara, memahami orang lain, atau menulis. Inilah yang disebut sebagai afasia. Afasia ini sering muncul setelah serangan stroke ya, apalagi kalau bagian sawah di mana otak yang rusak itu adalah pusat untuk mengatur bahasa. Dan sayangnya, kalau padi di petak itu tidak teraliri air dalam jangka lama, padinya bisa rusak dan juga tanahnya bisa-bisa tandus. Jika aliran air dinormalisasi lagi, maka tanahnya akan subur lagi. Padi yang rusak itu apakah bisa tumbuh dengan subur lagi? Nah, kalau sudah begini, nggak bisa cuma dikasih air lagi dan berharap padinya tumbuh ya. Harus ada perawatan intensif. Bagaimana caranya? Misal dengan terapi wicara, kalau ada mati separuh atau kelemahan anggota gerak ya, ini pakai fisioterapi. Ini seperti memperbaiki tanahnya secara pelan-pelan, memberikan pupuk yang baik, memberikan cahaya matahari yang cukup. Memang hasilnya tidak bisa instan, bisa butuh waktu bertahun-tahun dan tetap ada batasannya. Oleh karena itu, ada juga banyak orang yang akhirnya menyerah karena merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan.